Nah, kita lanjut ke K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan ya di dalam dunia kerja ya. Ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ini pendahuluannya. Setiap pekerjaan, aktivitas selalu ada risiko kegagalan ya. Salah satunya itu kecelakaan kerja, nah, yang berakibat kerugian atau loss ya. Nah, itu perlu adanya K3 untuk semua orang yang bekerja di bidang industri maupun lainnya ya. Sebelum lanjut, saya akan bertanya pada Anda semua ya. Apa bedanya, apa pengertian dari K3? Ada keselamatan, ada kesehatan. Pengertiannya apa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Suatu ilmu pengetahuan dan penerapan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Ya, betul. Ada lagi? Dari dua kata tersebut, kita bisa mendefinisikannya. Ada keselamatan, ada kesehatan. Kalau keselamatan itu apa? Kejadian yang terjadi jangka pendek ya. Yaitu Anda selamat di tempat kerja. Terjadi kecelakaan ya. Jangan kesehatan. Itu terjadi apa? Terjadi apa? Jadi jangka panjang, Pak. Kesehatan Jangka panjang. Kesehatan itu jangka panjang. Nah, kalau keselamatan itu jangka pendek. Kalau kesehatan pemikirannya Jangka untuk panjang. jangka panjang. Panjang. Untuk jangka panjang. jangka panjang. Nah, hal ini dibahas di K3. Nah, sebagian besar mungkin orang agak menyepelekan yang kesehatan ya. Mereka sebelum tahu apa artinya K3 mungkin yang dipilih K3 itu hanya keselamatan kerja. Padahal yang kesehatan itu sangat penting juga. Kesehatan itu nggak kelihatan ya. Kelihatan ketika sesuatu asiden terjadi. Misalkan Anda tidak menggunakan APD atau masker waktu Anda bekerja di proses gerinda. Nah, itu kan Anda dengan PD-nya apa namanya? Mungkin nggak akan terjadi kecelakaan lah. Aman gua di sini gitu ya. Padahal kalau nggak pakai masker, debunya akan masuk sehari, 2 hari. Iya, kalau sehari, 2 hari. Kalau tahunan Anda bekerja di situ, lama-lama Anda 5 tahun paling udah kena paru-paru. Itu juga dipikirkan. Makanya dibahas di K3. Ya. Lanjut ya. Terus ini ada filosofi dasar dari K3. Bagian biar saya nggak capek, silakan seperti Aditya Dani Prasetyo, saya baca. Filosofi K3, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Nah, iya. Kira-kira jelas ke ini ya, filosofi K3 ya. Kalau hal ini diremehkan, maka akan berdampak pada semuanya ya. Misalkan salah satu operator kita mengalami kecelakaan. Nah, operator itu banyak proses. Misalkan kita punya operator 10, operator 5 terjadi kecelakaan. Terus proses produksi terhenti. Setiap menit proses produksi berhenti, maka akan
menimbulkan kerugian. Nah, waktu itu bisa dihitung dengan kerugian. Jadi nanti ada perhitungan tentang kerugian jika terjadi lost time atau berhentinya proses produksi. Itulah tujuannya dari K3 ya, untuk menghindari keselamatan karyawan di lingkungan kerja supaya tidak menghambat produktivitas dari industri itu sendiri ya. Nah, ini filosofi K3 berdasarkan International Association of Safety Professional ya. Ini ada 8 kategori. Yang pertama, safety is an ethical responsibility ya. Ini artinya apa ini? Ada yang tahu nggak ini kira-kira nih? Ada yang tahu? Safety is an ethical responsibility. Ya, keselamatan adalah merupakan tanggung jawab. Etika tanggung jawab dari sebuah institusi maupun dari perusahaan. Ya. Jadi merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dipertanggungjawabkan pada setiap perusahaan. Terus yang kedua, safety is a culture, not a program. Ada yang bisa jawab nggak ini? Apa artinya ini? Keselamatan adalah budaya, bukan program. program. Maksudnya apa ini? Bukan sebuah Maksudnya apa program. ini? Harus dibiasakan gitu kan. Keselamatan itu Membudayakan harus ini benar-benar dilaksanakan, Pak, dan menjadi kebiasaan. Betul ya. Safety is culture, not a program. K3 itu budaya, bukan untuk kita programkan, cuma diprogramkan. Jadi keselamatan itu jadikan budaya. Ya. Mungkin Anda pernah lihat film ya, ini intermezzo aja bentar ya. Mungkin pernah lihat film Margaret Thatcher, The Iron Lady. Ada yang udah lihat belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum pernah, Pak. Ada filmnya belum ya? Jangan. Belum Pak. Lihat aja, film bagus, banyak filosofinya di situ. Nah, ini saya jelaskan sedikit perkataan dari film tersebut. Ya, Margaret Thatcher berkata, mungkin dia berkata dari filosofi pendahulunya dulu ya. Jagalah pikiranmu karena nanti akan menjadi perkataanmu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jagalah perkataanmu, nanti akan jadi, sebab nanti akan terjadi perbuatanmu. Ya. Terus yang ketiga, jagalah perbuatanmu, sebab nanti akan jadi kebiasaanmu atau habitmu atau culture-mu ya. K3 juga seperti itu ya. Pertama, kamu harus memikirkan keselamatanmu. Kalau kamu memikirkan aku kerja di sini aku harus selamat ya. Kamu mikir itu terus waktu kamu masuk ke dunia industri itu. Nah, lama-lama akan menjadi sebuah perkataanmu. Gimana caranya aku kerja tiap hari selamat? Nah, kamu pasti akan ngomong ke bagian manajemen di industri itu. Pak, saya nggak mau kerja kalau nggak ada jaminan keselamatan di sini. Nah, itu kan sudah keluar menjadi perkataanmu. Ya, setelah itu, setelah perkataan, jagalah perkataanmu, nanti akan menjadi sebuah kebiasaanmu. Nah, kamu sering berkata tentang K3, keselamatan kerja segala macam, nanti secara otomatis menjadi perbuatanmu. Nah, setiap hari kamu nanti akan melakukan hal-hal yang untuk menyelamatkan dirimu di dunia kerja. Nah, setelah terjadi perbuatanmu, lama-lama akan menjadi kebiasaanmu. Nah, inilah penjabaran dari poin nomor 2, safety is culture, not a program.
Nanti kalau Anda masuk di dunia industri, Anda akan dibiasakan dengan K3 ini. Karena kalau terjadi kecelakaan, semua stakeholder di perusahaan itu akan mendapatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan ada satu operator ya, yang meninggal, misalkan ini ya, maka semuanya akan terdampak. Ya. Nah, perusahaan itu akan juga dipandang buruk dari institusi pemerintah yang memberikan izin industri itu yang paling dampak yang paling jauh itu. Ya, belum lagi dampak di perusahaan itu sendiri, terjadi penghentian proses produksi. Berapa lama proses produksi berhenti, dikalikan biaya produksi segala macam, itulah didapatkan kerugian yang lumayan besar ya. Padahal hanya sepele itu padahal ya. Terus yang ketiga ada manajemen is responsibility. Nah, ini maksudnya apa ini? Manajemen bertanggung jawab. Nah, manajemen harus mempunyai tanggung jawab terhadap K3 untuk seluruh karyawannya. Jadi K3 itu tanggung jawab dari manajemen juga, bukan dari karyawan itu sendiri. Ya. Terus yang keempat, employee must be trained to work safety. Nah, paham ini kira-kira ya? Jadi karyawan harus di training bagaimana cara bekerja yang bagus ya, Pak, yang menghindari kecelakaan segala macamnya ya. Terus 5, safety is a condition of employment. Nah, ini maksudnya apa nomor 5 ya? Saya yang bisa dijelaskan enggak? Keselamatan bagian dari kondisi dari pegawai, Pak. Pekerjaan. Safety is condition of employment. Ya. Ada lagi? Ada, Pak. Sama. Nggak ada ya? Ya, artinya memang seperti itu. Jadi keselamatan kesehatan pekerja itu harus memperhatikan kondisi semua karyawan. Jangan hanya karyawan aja yang memperhatikan, jadi semuanya ya. Terus nomor 6, all injuries are preventable. Ya. Ada yang tahu ini? Segala bentuk cedera dapat dicegah. Semua kecelakaan Segala kecelakaan itu juga dapat dicegah. Semua kecelakaan bisa dicegah. Pencegahannya seperti apa? Program Anda melakukan SOP, pekerjaan SOP sesuai dengan K3. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus 7, safety program must be set specific. Nah, maksudnya apa ini? Program tahu? Harus spesifik, Pak. Program keselamatan harus spesifik lokasi, Pak. Tempat khusus. Ya, itu secara etimologi atau secara bahasa ya. Oke, bagus ya. Ya, seperti itu Pak pengertiannya ya. Tapi intinya seperti ini. Nomor 7 ini pengertiannya yang secara tersirat ya. Tapi yang tersurat, ini yang tersirat. Program keselamatan harus dibuatkan bidang tersendiri atau tempat tersendiri. Jadi jangan dicampur adukkan dengan departemen yang lain. Jadi harus mempunyai khusus bidang tersendiri untuk menangani permasalahan K3. Ya. Jadi harus dicermati benar-benar untuk masalah K3 sampai dibuatkan departemen sendiri. Kalau di perusahaan, mungkin kalau perusahaan besar Anda bisa melihat ada departemen K3 sendiri. Perusahaan misalnya di perusahaan tambang apalagi itu lebih banyak lowongan untuk
masalah K3 perusahaan tambang, karena perusahaan tambang sampai saat ini paling banyak kecelakaannya lah perusahaan tambang itu ya. Terus nomor 8, safety is a good business. Artinya apa ini? Keamanan adalah bisnis yang baik. Safety is a good business. Selamat. Keamanan adalah bisnis yang baik. Nah, itu secara tersuratnya ya. Iya. Kalau tersiratnya seperti ini ya. Ketika Anda meremehkan K3, ya, balik lagi tadi ya. Ketika Anda meremehkan K3 dan ketika terjadi sebuah insiden, maka itu akan menimbulkan biaya tak terduga. Otomatis biaya tak terduga ini akan mengurangi menambah biaya produksi ya. Tapi ketika Anda memperhatikan K3 terus tidak terjadi kecelakaan segala macamnya, berarti kan tidak menambah biaya produksi. Nah, makanya perusahaan itu berani membuat departemen atau bidang khusus untuk K3 untuk menghindari dampak dari K3 itu sendiri ya. Itu pengertian secara tersiratnya ya. Lanjut, nggak bisa dipindah. Nah, ini sejarah K3. Coba Ahmad, baca Mat. Ahmad Dimasyah. Mana Ahmad Dimasyah ini? Mat, baca Mat. Dimas. Nyong, baca Nyong. Ahmad Dimasyah. Baca Mas. Era revolusi industri abad 11. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin, seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Era industrialisasi. Sejak era revolusi industri di atas sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi API, safety device, interlocks, dan alat-alat pengaman. Era manajemen, keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, org, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input proses dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Era mendatang, perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerjaan. Perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Ya, ini pengembangannya ya dari zaman revolusi industri sampai zaman sekarang ya. Semakin lama cakupan K3 akan semakin luas ya. Kalau zaman dulu kan masih pergantian tenaga hewan dengan menggunakan mesin-mesin uap ya, masih industrinya masih sedikit, jadi perkembangannya masih rendah. Pada industrialisasi baru digagas yang lebih luas ya, karena alat-alat produksinya semakin bagus dan semakin banyak, maka dipergunakanlah teknologi APD, safety device, interlock, dan sebagainya. Nah, pada era manajemen lebih berkembang lagi, nggak hanya mencakup peralatan yang dipakai, ini lebih ke arah manajemen, bagaimana cara mengatur industrialisasi untuk menghindari insiden atau menerapkan K3. Maka dibuat sebuah standarisasi internasional seperti ISO 9000 dan segala macamnya. Bahkan sekarang itu bukan sampai ISO 18000, bahkan ada OSHA segala macamnya. Semua stakeholder ada standarisasi masing-masing ya.
Kalau ISO internasional, ada OSAS, ada ini, ada apa namanya, kalau Anda nanti kerja di perusahaan itu ada TUV, segala macam lah pokoknya ya. Karena perusahaannya menganut standar yang mana, tergantung dari customer yang meminta ya. Jadi customer akan membeli produk dari sebuah perusahaan, sebelum itu mereka akan melihat standar apa yang mereka pakai dalam berproses produksi ya. Apakah memperhatikan K3 segala macamnya ya. Itu juga dipikirkan ya, seperti contohnya seperti ini apa, dulu saya pernah kerja di perusahaan ya, perusahaan industri ya, ada perusahaan dari Jerman, Dell, tahu Dell kan ya, Dell, perusahaan Jerman akan memesan produk di perusahaan saya kebetulan produksinya di monitor komputer gitu ya. Tapi sebelum mereka mau pesan barang, mereka melihat standar apa yang digunakan dalam proses produksi, keselamatannya gimana. Mereka ngecek semua secara ISO udah bagus. Nah, ketika mengecek di line produksi bagian terakhir, ada proses packaging atau stuffing, mereka melihat, mungkin melihat operator yang memegang cutter tanpa pegangan. Cutter tahu kan ya, cutter tapi nggak ada pegangannya. Mungkin terburu-buru operatornya ya, buat memotong tapping itu solasi untuk merekatkan box atau karton box itu tapping. Memotongnya kayak cutter tanpa pegangan. Nah, pihak Dell ini melihat, loh ini kok nggak ada safety-nya. Ini nanti kalau tangan operator itu kena terus berdarah, itu gimana? Nggak sampai situ mereka mikirnya. Mereka mikir lebih dalam lagi. Ini kalau darahnya netes ke monitor, darahnya mengandung bakteri atau virus, terus dikirim ke negara lain, diekspor ke negara lain. Ternyata itu ada virus yang berbahaya, misalkan HIV segala macam. Sampai mikir seperti itu, ya. Gara-gara cutter tanpa pegangan aja, mereka nggak jadi order produk kita. Hanya hal sepele seperti itu loh. Bayangkan ya, K3 itu sampai dipikirkan sejauh itu. Dampaknya itu, pemikiran dampaknya itu panjang gitu loh, nggak hanya sepele gitu ya. Terus ini era mendatang ya, nggak akan membahas di lingkungan industri dan pekerja itu sendiri, tapi menyentuh aspek-aspek publik ya, untuk masyarakat luas gitu. Sampai segitunya sekarang itu Bro. Misalnya kita buat produk, katakanlah sepeda motor, itu sudah dipikirkan aspek K3-nya ya. Misalkan untuk pergerakan rodanya gimana caranya roda ini nggak oleng lah, atau tidak stabil dalam waktu menikung misalkan. Harus stabil pada waktu menikung misalkan, seperti itu ya. Nah, ini mereka bisa memikirkan ini kalau oleng ini akan mengakibatkan aksiden atau dari pengguna sepeda motor itu sendiri. Bagaimana cara untuk mengurangi hal itu? Sampai begitu pemikiran era mendatang, nggak hanya sebatas di industri maupun pekerja, tapi keselamatan customer-nya gitu. Itu salah satu contohnya aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ahmad Robik, baca Bik. Robik, baca Bik. Baca Bik. Bik. Wah, tidur si Robik ini. Bik. Bik, baca Bik. Bangun Bik, baca. Tidur ini. Lagi sholat kali Pak. Robik, Oh, lagi sholat.
Kali Pak, nggak tahu. Itu. C. Sejak Break. mana Pak? Ya itu halaman berikutnya itu. Konsep Habis beli rokok 3. ini. Konsep lama. A. Kecelakaan merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima. B. Tidak perlu berusaha mencegah. C. Masih banyak pengganti pekerja. D. Membutuhkan biaya yang cukup tinggi. E. Menjadi faktor penghambat produksi. 2. Konsep masa kini. A. Memandang kecelakaan bukan sebuah nasib. B. Kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. C. Penyebab personal faktor 80-85% dan environmental faktor 15-20%. D. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. E. Peran pimpinan sangat penting dan menentukan. Nah, ini ya. Ini konsep lama. Kecelakaan merupakan nasib. Zaman dulu itu seperti itu. Kalau ada orang kecelakaan, kasih uang, beres, ganti orang lagi. Seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak mungkin. Kalau ada orang kecelakaan di perusahaan, pasti ruginya banyak. Ditinjau dari proses produksi tadi ya. Terus ditinjau untuk biaya pengobatan karyawan itu sendiri ya. Mungkin Anda udah belajar tentang hukum perburuan atau K3 ya. Itu dampaknya sangat luas gitu ya. Jadi kalau orang terjadi kecelakaan itu harus memberikan tunjangan segala macam. Tambah biaya semakin membengkak. Nah, itu konsep lama. Terus konsep lain yang berikutnya tidak perlu berusaha mencegah. Nah, ini juga salah ini yang zaman dulu. Terus masih banyak pengganti pekerja tadi ya, membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, terus yang kelima menjadi faktor penghambat produksi. Ini konsep lama, ini harus dihindarkan seperti ini ya. Terus konsep masa kini, kecelakaan bukan sebuah nasib ya. Ini artinya apa ini? Bukan sebuah nasib. Nah, kecelakaan itu bisa dicegah, ya, bukan hanya sebuah nasib. Cegahnya kenapa? Bagaimana? Lihat kondisi tempat bekerja, bersih nggak? Ada oli kececer nggak? Nah, kalau nggak ada oli kececer nggak mungkin orang tahu-tahu jatuh, ya mungkin ngantuk kali kalau jatuh ya. Hal seperti itu harus dihindarkan. Seperti juga nanti Anda waktu praktek kerja di bengkel. Nah, nanti peraturan ketiganya, misalkan Anda pada proses mengikir, nah, itu ada bram-bram yang berjatuhan di rakmu atau di meja. Anda mungkin kebiasaan kalau ada kotoran di meja, kamu hilangkan pakai tangan. Nah, itu kan bramnya bisa masuk ke tanganmu, bisa melukai tanganmu. Nah, paling Anda menganggap mau bramnya sakit sedikit nggak masalah. Iya kalau bramnya itu nggak ada bakterinya. Kalau ada bakterinya, terus Anda terjadi infeksi, tangan Anda membusuk, terus tangan Anda kan akan dipotong. Nah, seperti itulah dampaknya. Anda harus memikirkan lebih jauh tentang keselamatan kerja sampai seperti itu ya. Terus yang C, personal factor 80-85%. Sedangkan environmental factor 15-20%. Ya. Faktor personal itu paling besar 80-85%. Sedangkan faktor lingkungan sedikit 15-20%. Jadi semua kecelakaan kerja terjadi akibat kesalahan dari personal sebagian besar itu. Nah, jadi pencegahannya harus personal juga. Jadi menaati SOP yang diberikan perusahaan. Anda lakukanlah SOP yang diberikan perusahaan Anda atau di tempat Anda bekerja ataupun di bengkel nanti ya. Environmental factor sangat kecil ya. Nah, paling oli ceceran kan itu bisa diatasi lah hal seperti itu. Tapi kalau personal yang menyangkut kebiasaan itu yang paling besar. Jadi kembali lagi ke omongan Margaret Thatcher tadi ya. Jika K3 itu sebagai habit atau kebiasaanmu ya. Loh, si Farhan live ini kemana ini si Farhan ini?
Yang D, kecelakaan selalu menimbulkan kerugian tadi ya. Terus yang E, peran pimpinan sangat penting dan menentukan. Ini konsep barunya. Nah ini, siapa yang baca ini? Apa ini? Akido. Tuh, baca tuh. Kido baca do. Pengertian K3. Udah baca dulu. Tinjau dari ilmuwan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya pencegahan kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. 1. Keselamatan atau safety. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya untuk dilakukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Kesehatan atau health. Kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologis. The degree of psychological and psychological well-being of the individual. Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, ini ya pengertian dari K3 itu ya. Ada keselamatan, ada kesehatan ya. Tadi sudah dijelaskan ya, keselamatan itu untuk jangka pendek, sedangkan kesehatan jangka panjang. Setelah perbedaan secara garis besar ya. Terus yang selanjutnya, ini nggak usah ini. Ini nggak usah. Nomor, ini F ini. Siapa ini? Andi, baca di. Andi Zul. Tujuan penerapan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, ini ya. Jadi K3 itu sudah dirumuskan juga oleh pemerintah ya. Jadi sudah ada yang mengatur ya. Enggak hanya sebuah perusahaan aja ya. Sampai saat ini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Ayo, yang tanyakan silakan. Tidak ada, Pak. Tadi Pak, saya mau nanya Pak. Nah, silakan. Siapa ini? Slide sebelumnya yang standar ketenaga kerjaan ISO 9000, 4000, 1000, 18000 itu apaan Pak? Sebentar, enggak apa? Nah, ini ISO 9000, 14000, 18000. ISO 9000 itu manajemen mutu. 14000 lebih baru lagi manajemen mutu ditambahkan manajemen ada kasarannya ya. Lebih lengkap lah 14000 itu manajemen mutu ditambah dengan K3. Terus terbaru lagi ada ISO 18000, tambah lagi manajemen mutu K3 ditambah produknya juga. Terus ada lagi yang terbaru ada 14001. Terus ada OSAS berapa? Banyak. Ini semakin lama semakin berkembang. Berkembangnya kenapa? Karena ada sesuatu yang baru. Atau kejadian atau peristiwa yang harus diatur dengan kondisi yang terbaru. Ya, asalnya ini perkembangan standarisasi internasional ini ya. Mungkin Anda bisa cari di Google lah lebih lengkapnya seperti apa ya. Ya, ini
ISO ini digunakan pada sebuah perusahaan dalam manajemen mutu ya. Seperti contohnya seperti ini. Perusahaan yang nggak punya ISO atau standar operasional, baik itu 9.000, 9.001, 14.000, 18.000, maka perusahaan tersebut tidak akan dilirik oleh perusahaan lain. Ya. Jadi perusahaan lain yang mau order ke perusahaan itu kan mikir-mikir juga, ya. Nah, ini nggak punya standarnya, kita kalau pesan barang di sini, terus kalau ada komplain gimana? Kan susah. Ya. Jadi ISO ini dibutuhkan dalam industri biar apa? Biar apa? Ada yang nanya nggak? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, seperti Iya, ini. Pak. Contohnya seperti ini ya. Ini nanti tolong didefinisikan sendiri ya. Ini saya kalau menjelaskan secara tersurat mungkin Anda agak susah untuk mencernanya ya. Saya akan menjelaskan secara tersirat saja ya. Misalkan seperti ini. Ada perusahaan A, dia mempunyai struktur manajemen mutu dari atas sampai ke bawah. Misalkan ada kepala departemen, terus departemen QA quality control, ada departemen R&D research and development, ada purchasing, ada lain-lain lah, ada HRD segala macam. Nah, di situ kalau menurut standar ISO, semua aliran barang produk yang keluar masuk itu sudah diatur. Misalkan produk sudah jadi masuk ke outgoing bagian pergudangan, setelah pergudangan baru bisa diekspor. Nah, setiap produk kan ada barcode kan ya. Nah, setiap di line produksi ada barcode masing-masing. Jadi bisa dicek produk ini misalkan setelah diekspor ditemukan reject produk ini jebret ya. Setelah dikirim balik dicek ini produk ini rejectnya di mana, di bagian mana. Oh, di bagian ini. Terus dicek lagi. Oh, di bagian ini di proses produksinya di bagian mana? Bagian stuffing, packaging atau bagian assembly segala macam. Oh, sebagai bagian assembling ya, sampai diketahui penyebab utamanya itu apa di proses produksi itu, apakah dari operatornya atau dari peralatan produksinya, sampai seperti itu. Itulah standarisasi dari ISO, diatur sampai segitunya. Nah, kalau perusahaan yang nggak punya standar seperti itu, terus ada perusahaan lain yang mau membeli produknya, terus produknya itu reject, terus dia komplain perusahaan ini, terus perusahaan ini nggak bisa ngetrace penyebabnya apa, nggak bisa menjawab secara cepat, otomatis kan buyer Anda akan pergi. Nah, paham nggak kira-kira? Nah, seperti itu ya. Otomatis kan kalau standar seperti ini, perusahaan ini diragukan. Jangan-jangan saya mau beli produk, pas saya komplain, lamanya minta ampun, penyebabnya apa, segala macamnya, terus returnnya susah, lama-lama akan ditinggalkan. Ya. ISO ini mengatur proses produksi, manajemen, dan segala macamnya dari sebuah perusahaan. Dan merupakan standar dari perusahaan yang baik gitu loh ya. Jadi ketika Anda sebagai customer akan membeli barang produk tersebut, Anda akan merasa tenang. Oh, ini perusahaan ini sudah mempunyai standar ISO 9001 segala macamnya lah. Ya. Paham kira-kira bisa ditelah ya kira-kira ya? Iya Pak, bisa Pak.